Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa rekan-rekan Mirai Aset Sekuritas di Market Weekly Review. Terima kasih buat registrasi trading competition di akhir pekan lalu. Buat rekan-rekan yang belum dapat mengikuti trading competition, ditunggu atensinya di trading competition berikutnya. Baik, kita masuk ke materi market review. Untuk pekan ini dalam 2 hari perdagangan kemarin, berita yang menarik di global market itu dengan kenaikan lebih dari 10%. Untuk oil didorong dari optimismenya adanya vaksin untuk COVID-19 dan pernyataan dari Jerome Powell untuk mendukung ekonomi di Amerika. Untuk domestic market, BI rate itu mempertahankan di level 4,5%, di luar dari prediksi analis yang menyampaikan kemungkinan akan dipangkas sekitar 25% atau 0,25 menjadi 4,25. Ternyata di luar dari prediksi analis, dan ini membuka peluang ke depan dari BI rate sendiri akan ada penurunan untuk menjaga stabilitas dari ekonomi domestik. Ya, untuk IHSG sendiri dalam 2 hari kemarin masuk di awal itu closing weekend 4507. Untuk di hari Senin ada peningkatan sedikit di 4511, dan di Selasa kemarin cukup signifikan membuat level tertinggi dari IHSG yaitu 4609. Itu memberikan pertumbuhan dari IHSG sekitar 2,26% dengan penutupan agak sedikit profit taking dari market itu di 4548. Untuk foreign dalam 2 hari kemarin melakukan net sell sebesar 2,74 triliun. Dalam US terhadap rupiah mengalami pelemahan itu di 14.769, sekitar 0,91%. Foreign banyak melakukan pembelian di saham-saham telekomunikasi, retail, dan jasa. Salah satunya di sektor komunikasi itu di Telkom sekitar 95,6 miliar, dan retail masih menjadi tujuan pembelian, masih penambahan untuk HM Sampurna senilai 62,9. Dan untuk di foreign sale itu masih dilakukan banyak di sektor finance atau perbankan. Itu masih di bank-bank kapitalisasi besar seperti BCA, Mandiri, dan BRI. Baik, lanjut ke market weekly outstanding dari saham-saham pilihan kemarin. 2 hari cukup signifikan pembalikan arah dari sisi finance perbankan yang tadi banyak dilakukan penjualan oleh asing, namun bisa membalikan kondisi kemarin cukup signifikan. Kayak BRI membalikan arah kenaikan hingga 10% dari 2170. Pergerakan di awal pekan di hari Selasa kemarin bisa menutup di level harga 2370, disusul dengan BTPS dan BRI Syariah. Untuk lanjutannya di sektor komunikasi dan otomotif itu disupport dari sektor telekomunikasi itu saham Telkom, dan otomotif itu dari Astra Internasional, dan dari Menara itu ada Tower, Sarana Menara Nusantara. Ya, kita lanjut ke financial statement di Q1 2020. Rilis yang tanggal 18 hingga 20 ini itu yang sudah masuk, yang menjadi trending ada saham Cepin atau Charon Pokpan, Tower itu saham Sarana Menara Nusantara, dan
Era. Untuk Cepin sendiri labanya Q1 2020 dibandingin Q1 2019 itu tumbuh sekitar 13,6%. Disampaikan keterangannya memang secara pendapatan dia turun senilai 3,9%. Namun pertumbuhan ini lebih kepada efisiensi sehingga menjadi 13,6%. Untuk tower sendiri terdapat pendapatan naik sekitar 22,8% dan pertumbuhan sekitar 9,8%. Ini ditopang dengan Q1 disebabkan karena naiknya dari harga sewa tower. Untuk Era sendiri ini sangat signifikan, pendapatannya naik sekitar 9,6% dengan pertumbuhan 116%. Terpengaruh dengan adanya PSBB yang semakin disambut baik dari emiten-emiten yang sekarang mulai menjaga skala besar itu semakin berlanjut, sehingga semua harus dilakukan secara media online. Ya, untuk di hasil RUPS di pekan ini 18 hingga 20 Mei itu yang kemarin sudah rilis dividen itu HM Sampurna, Kalbe Farma dan MPMX. Tinggal menunggu tanggal rilis untuk KUM dan dividennya. Untuk HMSP memberikan dividen senilai Rp119,8 dan Kalbe Farma dividennya Rp20, dan yang signifikan itu ada di MPMX yaitu senilai Rp90. Kalau kita ikutkan sekarang di harga terakhir itu MPMX di kisaran harga 500-an. Untuk HM Sampurna memberikan dividen yang cukup besar dari pendapatan dia di tahun 2019 ini. Baik, berikut tadi review satu pekan ini. Untuk ke depan kita bisa lihat dengan memperpanjangnya PSBB untuk di wilayah Provinsi DKI Jakarta hingga 4 Juni setelah Hari Raya, ini menjadi semakin ruang gerak dari IHSG sendiri terbatas. Kemungkinan dalam satu pekan ke depan melihat review dari efek 3 hari ini, pergerakan akan banyak bergerak di level 4.500 hingga 4.600, maksimal akan tertahan di level 4.700 untuk indeks. Semoga review ini bermanfaat buat rekan-rekan Mirai Aset Sekuritas. Salam, jumpa kembali di next review selanjutnya.